Salam, selamat pagi saudaraku semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021. Sepertinya baru kemarin kita melalui tahun 2020, tapi ketika kita flashback ke belakang melihat kembali tahun-tahun sebelumnya, tentu tiap tahun kita berharap segala sesuatu yang baik, yang penuh mujizat, yang penuh berkat itu senantiasa terjadi di dalam tahun-tahun yang kita lewati. Namun saya mau mengajak kita flashback ke belakang, apakah yang sudah kita harapkan, yang sudah kita imani, bahkan yang kita gumulkan dan kita doakan, sudah kita rasakan sepenuhnya di tahun yang lalu, atau justru sebaliknya. Saudaraku, banyak orang seolah-olah ketika tahun berganti, doanya tetap sama. Semoga tahun-tahun berikutnya saya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, saya tetap ada dalam naungan Tuhan. Tidak salah dan tidak keliru, saudaraku ya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sebaliknya, apakah kita masih bisa berseru, menaruh harapan yang sama, menaruh hormat yang sama kepada keputusan Tuhan, atau sebaliknya kita malah merasa mengalami goncangan, kita mengalami depresi? Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa di dalam komunitas kita, Jemaat Persaudaraan Immanuel, tidak ada murid-murid Tuhan yang seperti itu. Tapi saya mau mengajar kepada kita bahwa apapun yang terjadi, kita berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhan mengajarkan kita berdoa tidak berjemu-jemu. Tuhan mengajarkan kita senantiasa berbuat baik. Tuhan kita mengajarkan kepada kita tetap menyala-nyala roh kita dan melayani Tuhan. Bukan berarti tindakan-tindakan iman kita, bukan berarti hal-hal rohani yang kita lakukan adalah alat atau sarana untuk mendatangkan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang diberikan kepada Tuhan kepada kita adalah mutlak anugerah daripada Tuhan. Itu bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan, tapi itu mutlak pemberian daripada Allah, atau yang seringkali kita kenal, kita sebut dengan anugerah daripada Tuhan. Tahun 2020 yang lalu, saudaraku, silakan kita masing-masing flashback ke belakang, ya, apa yang kita alami, yang kita rasakan. Kalau toh kita mengalami hal-hal yang sebaliknya, yang tidak mengenakan, ingat saudaraku, hal itu bukan untuk meruntuhkan iman kita. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan atau niat yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jelas firman Tuhan katakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan atau niat yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Hal ini bukan berarti mematahkan semangat kita, bukan berarti menutup langkah kita untuk senantiasa bergumul dan berharap kepada Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan sudah mematok seperti ini, buat apa saya berdoa, buat apa saya melayani, Bapak. Amsal mengatakan harapan yang tertunda menjadikan hati. Ini membuktikan bahwa kita adalah manusia biasa, manusia lahiriah, manusia jiwani, manusia jasmani, di mana di dalamnya kita memiliki iman, di mana di dalamnya kita melakukan tindakan iman. Justru dengan ini kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang memiliki iman di dalam Kristus, sekaligus iman yang ada di dalam hidup kita. Sebagai umat percaya, kita adalah manusia lahiriah yang menjalani kehidupan dalam iman, di mana iman kita berada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi apapun realita hidup yang kita alami adalah kita hidup di dalam iman, di mana iman kita berhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Jadi sebesar apapun iman kita, sehebat apapun iman kita,
kita diberhadapan dengan kedaulatan Tuhan. Ini bukan hal untuk mematahkan semangat kita yang punya iman yang menggebu-gebu, bukan. Tetapi kita harus semakin paham, harus semakin sadar bahwa iman yang kita miliki sekuat, sehebat, sebesar apapun, ingat, kita diberhadapan ke dalam kedaulatan tangan Tuhan. Saudaraku, artinya apa, saudaraku? Dasar firman Tuhan Roma 9 ayat 20-21 mengatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain dipakai guna tujuan yang biasa? Saudaraku, terus bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan kedaulatan Tuhan? Yang pertama adalah menerima dengan kesadaran bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, baik ataupun tidak baik, enak ataupun tidak enak, itu dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, kebaikan yang datang kepada kita tidak harus melalui jalan yang enak, tidak harus melalui kenyamanan. Bisa saja kebaikan yang datang kepada kita itu melalui peristiwa yang menyakitkan. Tujuannya jelas untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Jadi kita perlu memahami landasan ini, saudaraku. Puji nama Tuhan, kalau yang datang kepada kita ada hal yang baik. Tapi kalau hal yang menimpa kita ada hal yang tidak enak, puji nama Tuhan, kita berarti sadar bahwa itu dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, supaya kita bijak, berhati-hati apa yang kita anggap langkah iman atau tindakan iman, tapi itu belum tentu merupakan suatu tindakan atau langkah iman. Disitulah kita perlu memahami bahwa yang kita kerjakan seolah-olah baik, seolah-olah tindakan iman, tapi di pemandangan Tuhan itu belum tentu. Bisa saja itu ada ambisi kita, atau adalah ambisius kita, adalah harapan kita, angan-angan kita, sehingga kita melakukannya. Sebab ketika kita melangkah dengan iman, bukan berarti jalan kita akan mulus, tetapi bisa saja kita diterpa dengan sesuatu yang tidak enak untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah jangan melakukan sesuatu yang kita anggap seolah langkah iman, padahal bukan. Artinya apa, saudaraku? Percaya atau berserah kepada Tuhan, harus siap mental untuk apapun yang akan terjadi. Jadi ketika kita sudah mendasari hidup kita untuk melangkah dengan iman, kita juga harus siap. Apapun yang akan terjadi, mental kita siap. Jadi iman kita tidak akan kandas, tidak akan gugur. Karena iman kita bukan iman yang dinakubukkan oleh hal-hal yang mengenakan kita. Tapi kita sudah siap mental, apapun yang akan terjadi, saya beriman bahwa apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Yang kedua adalah menyikapi kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah tetap menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Hidup yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita adalah bukan sebuah hukuman. Saudaraku, hidup yang kita ini berat. Hidup kita ini tahun 2021, kita nggak tahu kepastiannya. Akan dikatakan vaksin sudah ada, tetapi virus ada varian baru yang lebih membahayakan katanya. Bahkan surat kabar negara adikuasa superpower pun mengalami krisis pangan, sehingga mereka harus memutar otak, mereka harus menanggung risikonya. Itu tidak terjadi di sana saja, mungkin bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengalami krisis demi krisis. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita harus tetap menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Artinya kalau kita menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, karena kita sudah mendasari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita, maka kita perlu menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan langkah iman.
tindakan iman. Ada banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang menjalani hidup yang sulit bersama-sama dengan Tuhan. Contoh di dalam kisah Daud, dia berdoa, berpuasa, berseru, berteriak, berkabung kepada Tuhan, memohon kesembuhan supaya anaknya sembuh, tetapi yang terjadi sebaliknya, anaknya meninggal. Tetapi Daud pun tetap meneruskan kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika doa-doa kita di tahun-tahun yang lalu tidak dijawab atau tidak dikabulkan dengan kata yes sesuai dengan kemauan kita, bukan berarti hukuman menimpa kita, tapi kita harus melanjutkan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Saya berharap juga di tahun 2021 ini, apapun yang akan terjadi kita nggak tahu karena kita tidak bisa menafsir masa depan, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera atas hidup kita sebagai orang percaya. Maka daripada itu terus semangat menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Contoh yang dialami berikutnya adalah Paulus. Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu dicabut oleh Tuhan. Dia berdoa, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan, cabutlah duri dalam daging ini. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, dia mendapatkan jawaban, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Saudaraku, langkah iman yang dikerjakan Paulus adalah dia berdoa. Tindakan imannya dia tetap melayani. Tetapi jawaban daripada Tuhan adalah justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saya berharap jika kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, menggebu-gebu dalam melayani, kita terus berdoa supaya ada rintangan kita dihalaukan, disingkirkan. Tetapi ketika nanti ada jawaban firman Tuhan mengatakan justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, maka kita baru menyadari sudah letak daripada kedaulatan Tuhan. Jalani hidup terus bersama dengan Tuhan, karena dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Apapun yang akan kita alami di tahun ini akan semakin baik atau tidak, tapi yang satu hal Tuhan yakinkan adalah dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Kita berharap semuanya akan baik-baik saja, tetapi kalau semuanya tidak baik, semuanya tidak mengenakan, justru dalam kelemahanmu lah, dalam keterbatasanmu lah, dalam ketidakberdayaanmu lah, di situ kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Kita akan merasakan pertolongan Tuhan yang dahsyat. Disitu kita akan mengalami dahsyatan Tuhan atas keterbatasan kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia lahiriah, itu wajar, tetapi Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kelemahan kita. Ini bukan menenagukkan, tapi bagaimana kita mau mengalami kehebatan Tuhan kalau kita tidak pernah merasakan bahwa kita ini kecil, bahwa kita ini kerdil, bahwa kita ini tidak mampu. Terus mari tetap jalani hidup bersama dengan Tuhan. Suatu contoh peristiwa kisah lagi adalah ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tuhan Yesus adalah manusia biasa, dia juga manusia rohani, dia juga manusia supranatural, juga manusia lahiriah. Dia tahu hari depan, dia tahu masa depan, tetapi dia juga tahu tantangan yang dihadapi. Makanya dia berseru kepada Tuhan, katakanlah Bapa, Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi ingat apa yang dia katakan pada Tuhan, tapi biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saudaraku, ini contoh teladan buat kita. Kita berdoa, kita melayani, kita bergumul, kita berseru, kita memohon Tuhan melalukan penderitaan kita mohon Tuhan melakukan sakit penyakit, kita memohon Tuhan memberikan kesembuhan dan mujizat atas rumah tangga atau pelayanan, atas kehidupan kita yang menyesakan. Tapi ingat, bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini contoh-contoh kisah-kisah orang-orang beriman dalam kitab suci yang diperhadapkan kepada kedaulatan Tuhan. Mereka tidak mundur di tengah jalan. Mereka bahkan sampai titik akhir, sampai garis akhir, sampai finish, mempermuliakan nama Tuhan di dalam keterbatasan, di dalam tidak keberdayaan, di dalam kelemahan, di dalam penderitaan. Saya mengajarkan ini bukan teologi penderitaan, enggak, tetapi kita mau memahami bahwa kedaulatan Tuhan atas hidup kita sangatlah jauh-jauh sempurna,
Jika kita bandingkan dengan fata morgana, khayalan-khayalan yang mengklaim janji-janji firman Tuhan supaya hidup enak terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, tidak ada orang yang mau hidup susah. Tuhan Yesus pun berdoa supaya dihalukan cawan itu daripadanya, tetapi dia juga mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang terakhir adalah senantiasa bersekutu di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa hidup ini harus jalan terus, harus kita jalani bersama dengan Tuhan, maka akan menghadirkan rasa ketergantungan kita kepada Tuhan, rasa keberharapan kita kepada Tuhan, yang artinya menimbulkan senantiasa persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, karena akan membawa kita kepada segala kehendak-Nya. Ketika kita dipertemukan dengan masalah, dengan kehidupan realita yang ada, kita menjalin persekutuan bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan, merasakan kehendak Tuhan, karena Dia adalah sahabat kita. Dia akan memberitahukan kehendak-Nya kepada kita dalam persekutuannya kepada kita. Jangan pernah merasa bingung dan bimbang terhadap keputusan Tuhan. Jangan pernah merasa khawatir terhadap hari-hari depan kita. Jangan pernah merasa menjadi orang yang patah pengharapan terhadap hari-hari yang tidak kita ketahui, sebab firman-Nya adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan jadilah terang dimanapun kita berada, seturut dan sekendak dalam kedaulatan firman Allah atas hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami, Tuhan Yesus, supaya kami menjalani hidup ini penuh dengan keberanian, penuh dengan keyakinan, apapun yang terjadi, bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada di pihak kami, dan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Immanuel, memberkati jemaat-Mu, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Tuhan aparat pemerintah, memberkati para hamba-hamba Tuhan, memberkati gereja-Mu. Jadikan kami terang, jadikan kami satu, jadikan kami teladan, dan jadikan kami jawaban atas hidup yang dialami oleh orang banyak. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besarlah kasih Allah.